Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini,
bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang yang lain lagi, yakni saudara kita, yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi toh nyatanya sulit dalam pelaksanaannya. Dalam bacaan ini, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat Makedonia yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta. Tetapi dalam hal kasih, mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Kemudian Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Maka sudah seharusnya kekayaan mereka dibagikan juga dalam kasih. Sebenarnya jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka lalai. Mengapa Paulus meminta mereka melakukan pelayanan kasih ini? Yang pertama, harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah, karena belum tentu semua orang bisa memberi. Kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Keempat, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, serta di antara sesama jemaat ada kerinduan untuk saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu, dari jemaat Makedonia kita perlu belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebihan, melainkan karena mengikuti teladan Kristus di dunia ini, agar terjadi keseimbangan. Keseimbangan berarti seirama dalam perbedaan. Yang satu tidak merasa lebih dari yang lain. Karena itu, mari kita renungkan dan menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mulailah berdoa dan mencari informasi kemanakah kita dapat menyalurkan sebagian berkat Tuhan yang telah kita terima, supaya tercipta keseimbangan dan kita pun terberkati melalui berbagai pelayanan kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab pagi ini kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Kami boleh bangun dari istirahat kami dalam keadaan yang sehat. Sepanjang malam yang penuh dengan misteri, Engkau menjaga dan melindungi kami. Dan kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau membawa hidup kami kepadamu. Tuhan kiranya memberkati, menolong kami, agar hidup kami sepanjang hari ini menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mohon
Engkau memberkati jemaat Tuhan di GKMI Salatiga yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mari Bapa, Engkau memberkati mereka satu persatu. Jamah, sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kami beriman bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kami. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bergumul dalam relasi, mencari pasangan hidup, perekonomian, pendidikan, dan apapun itu Tuhan. Sungguh kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kemenangan kami. Tolonglah kami agar kami terus mempercayakan hidup kami kepadamu. Karena Engkaulah yang akan menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami senantiasa memancarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.